Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Pak Ahmad, mungkin ini agak sinyalnya juga tidak bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Pasuhenti selaku Wakasek, juga Ibu dan Bapak Guru BK yang sudah memfasilitasi ini semua, serta Ananda sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat untuk bersama-sama melaksanakan pertemuan atau rapat untuk siswa-siswa pilihan. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda sekalian, yang pertama Ibu ucapkan adalah selamat semua yang ada di peringkat 40 besar, siswa yang punya kesempatan untuk mengikuti penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNPTN. Tidak semua orang punya kesempatan berharga seperti ini. Maka manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang sangat berharga ini bisa untuk bekal masa depan kalian, yaitu melanjutkan di perguruan tinggi sesuai dengan harapan. Untuk itu, Ibu ucapkan lagi selamat. Nah, tetapi Anda sekalian, kesempatan emas ini sia-siakan. Berdiskusi bersama-sama dengan Guru BK dan juga dengan Pak Ahmad atau dengan Pak Henry, sehubungan nanti dengan pemilihan jurusan. Ananda jangan sampai salah memilih jurusan, walaupun memang kita kuliah itu harus sesuai dengan passion kita, keinginan kita, jurusan yang kita harapkan. Tetapi Ananda, di dalam memilih jurusan di SNPTN ini, semata-mata kita mengandalkan adalah nilai rapot. Semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Tetapi tidak nilai rapot keseluruhan, tetapi nilai rapot yang menjadi ciri khas jurusan dari masing-masing kalian, yaitu IPA ataupun IPS. Sehingga yang 40 besar ini pun adalah 40 besar untuk siswa yang mendapatkan nilai pada ciri khas jurusan masing-masing yang tinggi nilainya. Sehingga itu menjadikan kesempatan kalian supaya kalian bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Nah, untuk itu Anda, kesempatan ini pun tadi katakan jangan sampai disia-siakan, jangan sampai nanti kalau sudah kalian misalnya masuk di salah satu perguruan tinggi, jurusannya adalah misalnya adalah fakultas kedokteran dan tidak ingin diambil kuliah mundur, itu akan sangat merugikan sekolah. Sehingga pikirkan baik-baik pada saat akan mengambil jurusan dan harus diikuti pada saat Ananda masuk di jurusan itu. Tetapi Ibu berpesan, pada saat tahun lalu Ibu menganalisis bahwa yang masuk di kedokteran untuk SMA 5 itu, di standar nilainya berapa itu bisa kalian diskusikan. Jangan sampai kalian mengambil di semua ingin masuk kedokteran sampai misalnya 10 orang. Tapi coba perhatikan, apakah nilai yang kalian miliki itu mampu tidak bersaing minimal di SMA 5 dulu. Jangan sampai untuk bersaing di SMA 5 saja kalian sudah salah atau tidak, artinya kalian tidak bisa masuk. Maka sebaiknya kalian turunkan untuk jurusan itu sesuai dengan minat juga kalian. Karena walau bagaimanapun kesempatan emas ini tidak bisa didapat 2 kali. Dan tidak semua anak SMA 5 bisa mendapatkan kesempatan emas seperti yang sudah kalian dapatkan. Untuk itu, Ibu mohon kalian, Ibu juga wanti-wanti, pilih jurusan sesuai dengan harapan kalian, tetapi juga jangan kalian, mohon maaf, egois di sini, bahwa kalian kekeh ingin ke jurusan itu, tetapi sebenarnya jurusan itu jauh dari nilai kalian yang didapat untuk masuk di jurusan tersebut. Nah, untuk itu Anda sekalian, nanti bagian-bagian yang memang akan ditambahkan oleh Pak Suhendri, maka kalian Ibu titip
pilih jurusan yang sesuai, tetapi juga kalian harus berkomunikasi dan berdiskusi dengan akademis dan BK. Kalian juga di grup ini juga proaktif. Sesegera mungkin berkomunikasi, berkoordinasi untuk mendapatkan jurusan terbaik dan hasil terbaik bisa masuk di perguruan tinggi sesuai dengan harapan. Ibu berharap tahun ini lebih banyak yang masuk. Kalau tahun lalu hanya 52 siswa yang masuk di jalur SNPTN, mudah-mudahan di tahun ini 2 kali lipatnya. Saya tidak menutup. Untuk itu semua Nanda, selamat sekali lagi manfaatkan kesempatan ini mungkin. Terima kasih atas kerja kerasnya, kalian belajar selama 5 semester itu dengan maksimal, maka mendapatkan juga hasil yang maksimal. Insya Allah bekal ini adalah bekal masa depan kalian untuk kalian melanjutkan di perguruan tinggi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Suhendri untuk memberi tambahan. Yang lain mohon mic-nya dinonaktifkan dulu ya, di mute dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Manajemen, Bapak Ibu Bimbingan Konseling, dan mungkin juga yang ikut juga mendengarkan apa yang kita sampaikan pada hari ini, orang tua siswa kelas 12. Dan Bapak juga mengucapkan ya, terima kasih yang sebesar-besarnya dan kebanggaan ya, pada seluruh siswa SMA Negeri 5 yang eligible ya, yang telah masuk ke 40% ya, siswa terbaik dari perankingan berdasarkan 6 mapel dari semester 1 semester 5. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ini satu kebanggaan ya, hasil daripada upaya yang sudah kalian laksanakan atau lakukan selama 5 semester SMA 5, tapi kebanggaan ini harus menjadi kebanggaan awal, jadi jangan kebanggaan akhir. Nah, kenapa Bapak inginkan ini menjadi kebanggaan awal? Karena kebanggaan yang ingin ya kita inginkan, dan mungkin juga bukan hanya pihak sekolah, terutama juga kalian dan orang kalian, itu kebanggaan itu akan berlanjut nanti sampai dengan tanggal 22 ya Maret. Karena tanggal 22 Maret itu merupakan pengumuman dari hasil SNPTN ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya, satu hal memang kita inginkan bahwa pada tahun ini akan terjadi kenaikan jumlah siswa yang akan diterima di perguruan tinggi negeri, ya, melalui jalur SPTN. Ya, tapi kami menginginkan juga bahwa pilihan kalian adalah pilihan yang benar-benar nanti akan menjadi yang dipilih. Jadi bukan pilihan hanya sekadar memilih. Nah, ini harus menjadi satu catatan. Nah, sehingga ada beberapa hal nanti yang menjadi pertimbangan bagi kalian. Tentunya juga diskusi yang harus kalian lakukan. Juga nanti mengkaji data nanti dari ibu-ibu BK dan bapak BK yang nanti akan memberikan ya paparan, sehingga nanti akan memberikan satu kejelasan bagi kalian ya terhadap satu pilihan tadi. Nah, mengingatkan kembali, saingan itu memang sekarang semakin luas. Jadi kalau kalian sudah masuk dalam ya orang yang bisa bersaing di SMA 5, nah sekarang berarti kalian harus menjadi pemenang dalam persaingan yang lebih terbuka. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan siswa SMA 5 saja, tapi adalah sekolah ya yang ada di seluruh Indonesia, baik SMA maupun SMK. Ya. Nah, sehingga nanti siapkan oleh kalian strateginya, nanti mungkin Bapak Ibu BK ya itu bisa memberikan satu ya strategi. Arahan-arahan ya, data-data, nah sehingga nanti ya kalian akan menjadi satu pemenang. Dalam arti pemenang itu berarti kalian lolos ya menjadi siswa di jalur SBMPTN. Jadi tolong kalian nanti ya berkoordinasi, kemudian mendengarkan arahan
dan juga terus ya melakukan ya koordinasi ya baik secara langsung maupun virtual dengan guru-guru BK kalian ya yang sudah banyak ya pengalaman dalam memberikan arahan dan memberikan usulan dan masukan kepada ya kakak-kakak kalian yang terlibat dahulu sehingga berhasil. Nah, ada poin yang ingin Bapak sampaikan bahwa mulai tanggal 15 nanti 15 sampai dengan 24 itu adalah pendaftaran SPTN. Ini jangan lupa. Ya, jadi jangan lupa. Jadi 15 sampai dengan 24 Februari ini adalah merupakan waktu untuk kalian melakukan pendaftaran SPTN. Jadi jangan lupa apalagi terlewatkan. Ya. Jadi masih ada waktu kalian untuk berkoordinasi, untuk menentukan pilihan, juga berkomunikasi tentunya dengan orang tua sehingga nanti sudah ada ketetapan ya perguruan tinggi mana dan program studi apa yang akan kalian nanti pilih ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya mengingatkan juga kepada siswa yang nanti melakukan pilihan ya terhadap program yang berkaitan dengan nanti bidang seni dan olahraga, jangan lupa bahwa ada kewajiban yang harus kalian nanti lakukan itu adalah menggugah portofolio ya. Jadi menggugah portofolio. Jadi tentunya nanti harus disiapkan portofolionya ya. Jadi tolong nanti itu juga disiapkan di awal ya, disiapkan di awal. Hanya yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan lagi dalam pemilihan program studi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh LTMPT bahwa yang pertama, setiap siswa itu dapat memilih 2 program studi, ya, dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, yang kedua mengingatkan kembali, jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama, ya, dengan SMA, ya, asalnya. Jadi satu provinsi sama. Kalau kita ya Jawa Barat berarti harus satu provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun silakan. Hanya satu ya program studi. Nah, poin yang ketiga ya dari apa yang disampaikan oleh LTMPT dalam pilihan program studi disarankan tidak lintas minat. Nah, sehingga nanti tolong dikaji PTN mana yang ya kalian ingin tuju ya. Mungkin ada juga PTN yang bisa lintas minat ya. Jadi tolong dibaca. Ada yang tidak lintas minatnya, misalnya IPA ke IPS atau IPS ke IPA ya. Itu tolong dikaji, dipelajari kembali ya. Jadi jangan sampai poin ini nanti akan merugikan kalian di dalam pemilihan program studi. Mungkin itu saja Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ya silakan kalian masih ada waktu 1 minggu ke depan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu guru BK, dengan orang tua, atau mungkin orang-orang yang kalian anggap bisa membantu kalian dalam menentukan pilihan akhir. Jadi jangan lupa, yang paling penting juga adalah berdoa. Kemudian kalian silakan nanti ya untuk ya menentukan pilihan itu melaksanakan sholat tahajud, sholat malam ya. Mudah-mudahan ya pilihan kalian adalah menjadi pilihan yang terbaik untuk masa depan kalian, untuk karir kalian di masa yang akan datang. Itu saja yang saya Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Henry. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya. Saya kira senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk kepada hal inti. Ini akan disampaikan dari BK SMA 5 Bandung ya. Kepada Bu Gita, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Heru sebagai Kepala Sekolah, kemudian Pak Ahmad sebagai Humas dan Pak Henry, Wakasek Akademi, yang telah memberikan waktu kepada kita hari ini bisa bertemu dalam Google Classroom di sini.
Nah, kenapa kami rasa penting untuk bertemu dengan kalian secara langsung? Karena kalau melalui grup WA kelihatannya ada yang belum baca, telat baca, ya. Nah, ini berdasarkan beberapa pertanyaan yang sampai kepada guru BK secara pribadi, ini akan ditayangkan eh, profil kakak kelas Ananda semua yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan sebagainya. Yang swasta juga dicantumkan untuk gambaran kepada Ananda harus seperti apa nanti membuat suatu strategi. Ya, betul sekali tadi yang Ibu Heru paparkan. Neng pakai masker, ditutup dulu. Saya buka masker deh, kayaknya kurang jelas ya. Ini karena satu laptop berempat nih, punten Ibu dan Bapak dan anak-anak, yang bisa masuk hanya Bu Reski. Jadi betul seperti yang diuraikan oleh Bu Heru dan Pak Suhendri, bahwa Ananda semua harus sangat jeli dalam membuat keputusan, ya, di mana pilihan prodi itu harus berdasarkan minat, ya. Yang pertama minat, kalau nggak minat kan nggak bisa dipaksakan. Kemudian bakat dan kemampuan. Oh ya, untuk tambahan mungkin Pak Ahmad kami mohon ini sekitar 60 orang lagi tidak bisa masuk ya. Jadi nanti di sesi kedua 60 lebih ya. Di sesi kedua nanti Ananda yang sudah masuk di Google Classroom ini tidak perlu ikut lagi karena yang ditayangkan akan sama, yang dibahas akan sama. Jadi kita akan undang yang 60 orang lainnya. Nanti akan disampaikan kembali di grup. Nah, ini kita mulai profil PT dan jurusan di SNMPTN dan SBMPTN. Mangga Pak Ahmad. Nah, daftar distribusi siswa yang diterima jalur SNMPTN, Anda kan bolak-balik nanya nih ya, ada beberapa orang yang bertanya. Nah, ini daftarnya seperti ini, yang diterima di ITB sebanyak 26 orang, UNPAD 24 orang, UPI 5 orang, IPB 2 orang, UI 1 orang, Polman 1 orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 59. Nah, untuk diketahui siswa SMA 5 58 orang, 1 orang SMA 5 Semater. Kemudian lanjut Pak Ahmad. Terjadi host ya, Pak Ahmad. Ya, halaman berikutnya Pak Ahmad, punten. Nah, sebaran yang lain. Pak Ahmad, halaman berikut. Halaman berikutnya Pak Ahmad. Halaman 3. Nah, untuk yang diterima di UNPAD, rinciannya bisa Ananda lihat ya, dari mulai akuntansi ada 2 orang, Humas, Ekonomi Pembangunan, Fikom 1, Ilmu Hukum 2, Bisnis Digital 1, Manajemen 2, Manajemen Komunikasi 1, Hubungan Internasional 1, Informatika 2, FK 2, FKG 1, Psikologi 2, MIPA 1, Teknologi Pangan 1, FKG 1, Farmasi 1, jumlah 24. Ini untuk yang diterima SNMPTN. Nah, jadi Ananda, mangga perkirakan nanti dengan pilihan prodinya. Ini yang diterima SNMPTN sebanyak ini, ya. Nanti lihat saingan Ananda itu ada berapa orang. Nah, itu dinamakan tingkat keketatan. Begitu satu prodi itu lebih banyak yang memilih, misalnya di SMA 5 nih, yang memilih akuntansi ada 5 orang atau 10 orang. Sementara, nah, yang diterima itu yang lolos 2 orang. Mungkin rezekinya jika tidak di SNMPTN bisa melalui SBMPTN. Maka ya
Ibu umumkan juga di sini, sekalian untuk Ananda semua, bahwa Anda yang eligible ini diwajibkan untuk ikut UTBK sebagai prepare, ya, untuk prepare Ananda. Jika tidak lolos, kalau Ibu berharapnya semua lulus ya, amin. Semua lulus dari 124 IPA dan 36 IPS. Nah, hanya secara logika tahun kemarin seperti ini. Oke, halaman berikutnya Pak Ahmad. Nah, untuk ITB kita lihat jumlah yang lolos 26 untuk SNMPTN, per fakultas SBM 3 orang, FTI 3 orang, FTMD 2 orang, FTSL 5 orang, STAY 4 orang, SITH 2 orang, FMIPA 3 orang, Farmasi 2, FITB 1, FTTM 1. Jumlah 26. Jadi Ananda lihat di sini jika Ananda berminat di salah satu fakultas itu, kita lihat tingkat keketatannya minimal dengan teman satu sekolah sendiri, karena Ananda itu akan bersaing dengan se-Indonesia, ya. Tapi minimal kita lihat prediksi dengan teman satu sekolah sendiri. Lanjut Pak Ahmad. Kemudian UPI. Nah, di UPI itu yang lolos akuntansi 1 orang, ilmu ekonomi dan keuangan Islam 1, teknologi pendidikan 1 orang, arsitektur 1 orang, tata busana 1 orang. Jumlahnya 5 orang. Lanjut Pak. IPB. IPB ilmu kehutanan 1, ilmu gizi 1, jumlah 2 orang. Lanjut lagi. UI 1 orang, ilmu hukum. Polman 1 orang. Nah, kemudian untuk informasi SBMPTN, jadi tadi sudah Ibu sampaikan, kenapa Anda wajib nanti mengikuti UTBK, nanti bisa mendaftar ya melalui akun LTMPT masing-masing, karena masih ada yang SBMPTN, Pak? Ya, karena masih ada kesempatan melalui jalur SBMPTN dengan tes UTBK, ya. Ini yang diterima melalui jalur SBMPTN ada 85 orang, ya. Dengan masing-masing Anda bisa baca. Nah, kemudian berikutnya, nah ini sebaran per kelasnya, ya. Kelas 12A sekian orang, nah, banyak juga ini, bisa dilihat ya. Jumlahnya 85 orang. Berikutnya Pak Ahmad. Distribusinya, distribusi keseluruhan, di negeri itu 190 orang, swasta 105 orang, luar negeri 2 orang, taruna 3 orang, jumlah 300. Ini sebagian yang tidak melaporkan, itu kebanyakan akan mengulang di tahun ini, ya. Jadi nambah nih saingan Anda nanti di SBMPTN. Nah, kemudian sebarannya per kelas bisa Ananda baca. Ini pas kita pending dulu. Baik, di pending dulu ya. Beberapa menit ke depan karena sedang azan zuhur.
Cek Bu Gita masih? Selamat. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Nah, ini distribusi siswa di perguruan tinggi tahun pelajaran 2019-2020. Jadi Ananda semua bisa lihat ya, tidak usah khawatir bahwa memang tingkat kepercayaan perguruan tinggi negeri terhadap SMA 5 masih cukup besar. Terbukti dengan 190 kakak kelas Ananda semua itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian swasta 105 orang, ini juga tersebar dari 12 kelas. Nah, kemudian yang luar negeri ada 2 orang, ya kelas 12A dengan 12H, dan yang kedinasan ini Taruna, Akpol dan Angkatan Udara ini ada 3 orang. Nah, seperti itu. Jadi Ananda tadi sudah perhatikan Pak Ahmad ada file terbaru ya. Jadi ada file yang update. Nah, ini yang Ananda tunggu. Bukan ini Pak, bukan ini Pak. Pak Ahmad, filenya bukan ini Pak. Di close lagi aja. Ada yang terbaru? Yang terakhir di grup. Ya. Cantik. Cantiknya diturun. Yang ini bukan Bu? Yang prediksi kelanjutan minus studi yang terakhir. Ya, jadi ada ya. Betul, ya, ininya ya, dulu. Ya, betul Pak Ahmad. Jadi ini dulu, nggak bisa dibesarkan ya. Kalau di saya kecil banget. Nah, Ananda bisa lihat semua ya. Nah, ini kita lihat yang paling kiri itu peringkat eligible Ananda. Jadi ya, ini yang tahun sekarang. Ya, kalau tadi profil yang sudah di tahun 1920, yang Ibu tayangkan sekarang ini prediksi hasil isian Google Form Ananda semua. Yang paling kiri itu peringkat Ananda, peringkat eligible, ya peringkat 1 sampai 36. Nah, kemudian perguruan tingginya apa yang dipilih dan program studinya apa. Boleh Pak Ahmad pelan-pelan dibuka ke bawah. Pelan-pelan aja Pak Ahmad. Nomor 9-nya biar dibaca. Nah, ini yang urutan 9 sepertinya Google Form-nya belum terisi. Jadi mohon maaf, masih kosong. Jika sudah, langsung japri guru BK-nya saja ya. Langsung DM guru BK-nya. Urutan 14 juga belum mengisi, urutan 25 belum mengisi. Lanjut sampai 36 Pak Ahmad. Oke. Pak Ahmad, nah di sebaran IPS, diperbesar lagi Pak Ahmad. Aduh, iya kumawantun kawakasek humas ya dari tadi. Nah, untuk ITB yang memilih SBM ada 3 orang, FSRD 2 orang. Nah, tadi lihat sebaran yang diterima tahun lalu seperti apa ya untuk SBM dan FSRD. Kemudian yang berikutnya UI, ilmu hukum 2 orang, manajemen 1, ilmu politik 1, ilmu administrasi negara 1. Jadi jumlahnya 5 orang. UPI ada 2 orang. Nah, Unpad yang banyak ini pelan-pelan aja Pak Ahmad. Nah, ini yang Ananda pilih. Humas ada 4 orang. Nah, berdasarkan tahun lalu yang lolos ke Humas
itu ada berapa orang? Tadi diingat-ingat nggak? Yang tahun 1920. Loh dia dua orang. Nah, 2 orang ya. Sekarang yang memilih itu, yang berminat terhadap program studi hubungan masyarakat ada 4 orang. Jadi maksudnya ditayangkan prediksi seperti ini, jadi Ananda itu tetap ya kembali ke minat. Kemampuan kita bisa melebihi yang lain nggak? Misalnya 2 orang lagi nih untuk humas. Kalau memang di tahun kemarin 2, kemungkinan tahun ini misalnya akan diterima 2. Mudah-mudahan 4-4-nya diterima ya. Nah, strategi itu mulai berjalan di sini. Kalau kita berpikirnya semua diterima, ya sudah, aman. Tapi jika tidak, jika masih sama dengan tahun yang lain, berarti kan yang lain. Ya, minatnya sudah ada. Nah, sekarang kemampuannya bisa melebihi yang lain tidak? Bu, saya bakatnya juga di situ. Enggak, bakat humasnya ada. Kemampuannya seperti apa? Kemampuan itu berdasarkan nilai rapot yang Anda miliki. Misalnya, kira-kira kalau nilai rapot yang Anda miliki itu memang sesuai dengan selera perguruan tinggi tersebut, itu nggak masalah. Ya, tapi kita prediksi bahwa perguruan tinggi ingin yang lebih tinggi dari kemampuan kita. Maka dicari solusinya yang masih kita minati, tapi masih berhubungan atau prodinya mirip-mirip dengan hubungan masyarakat. Contohnya seperti itu. Ya, baik Pak Ahmad, kita MIPA-nya saja dibuka berhubung waktu. MIPA. Nah, mangga diperbesar Pak Ahmad. Jeng jeng. Nah, ini IPA nih. MIPA. Kita lihat sama dengan yang tadi. Sebelah kiri itu peringkat eligible Ananda ya, dari 1 sampai 124. Nah, yang masih kosong artinya Google Form-nya sampai tadi direkap oleh BK itu belum terisi. Mudah-mudahan sekarang sudah nambah lagi ya. Nah, lihat Ananda peringkatnya. Ananda kan sudah tahu ada di kedudukan berapa peringkatnya dari akun LTMPT-nya. Nah, yang kosong Google Form-nya belum terisi. Ya, diperhatikan ya. Oke, 124. Mangga Pak Ahmad dibuka saja sebarannya. Ya. Ibu harap orang tuanya ikut ya Google Meeting ini. Ada yang dengan orang tua enggak? Nah, sepertinya enggak ada nih Bu Heru yang didampingi sama orang tua. Bu Herunya sholat sepertinya. Nanti. Ya. Nah, kita lihat UNPAD, Fakultas Kedokteran, itu 8 orang yang memilih FK, Pak. Nah, ini 8 orang. Tahun yang lalu, yang lolos ke Fakultas Kedokteran UNPAD, 2 orang. Artinya, ya, kalau Ibu berharap 8 orang ini lolos semua. Amin, ya robbal alamin. Sampai gini nih tangan kami di BK semua tuh. Semua. Bu Reski, Bu Ria. Semua begini tangannya. Amin, lolos semua 8 orang. Tapi jika tidak, misalnya UNPAD tetap. Karena gini, yang mau masuk FK UNPAD tuh banyak ya. Sekolah tetangga, kemudian sekolah negeri di Kota Bandung, swastanya, belum se-Indonesia. Jadi kalau kemungkinan hanya 2 ya yang lolos untuk tahun ini, yang 6 orang, nah yang 6 lagi, Ibu perlihatkan jari Ibu, yang 6 orang lagi silakan sesuaikan minatnya, bakat, kemampuan, atau gini, Bu, aku kayaknya SBMPTN, oke, tapi siapa tahu Ananda memilih jurusan yang lain, prodi yang lain, di SNMPTN, yang mirip-mirip dengan kedokteran, banyak mempelajari biologi, siapa tahu lolos kan? Nah, tapi kayaknya nggak diambil, Bu. Lebih baik jangan. Jadi, mulai atur strategi dari sekarang. Ya, tadi kan Anda dengar Ibu Heru, Kepala Sekolah, mengatakan apa?
ya. Katanya jika kedokteran lebih dari sekian orang, kita lihat. Nah, ini namanya tingkat keketatan. Tingkat keketatan Fakultas Kedokteran itu sangat tinggi di SMA 5. Kemudian FKG 1 orang, Fakultas Kedokteran Hewan 1 orang, Farmasi 1, Psikologi. Tahun yang lalu psikologi hanya 1 orang ya. Nah, ini 6 orang. Yang 5 lagi bagaimana? Nah, mari kita susun strategi bersama-sama. Kemudian farmasi 1 orang, teknik pangan 3 orang, HI 1, teknik informatika 1, manajemen 1, naik Pak Ahmad. Maaf. Ya, manajemen 1, akuntansi 1, aktuaria 1, pertanian 1. Jumlah Unpad tadi berapa ya? Yang memilih Unpad? 21. 21 orang ada di atas. Oke, kemudian ITB nih. Wah, ITB 71. Nah, kita lihat. FITB 2 orang, FMIPA 2 orang, FSRD 8 orang, FTI 12 orang. Sekarang ingat-ingat, FSRD di tahun kemarin ada yang diterima SNMPTN tidak? Nggak ada kan? Ya, tidak ada. Adapun yang lolos ke FSRD itu melalui jalur SBMPTN. Nah, tahun kemarinnya tidak ada. Mudah-mudahan ini yang 8 orang yang ada yang lolos. Kalau hanya 1 yang lolos, yang 7 orang mau kemana? Sok dipikirkan lagi dengan matang. Apalagi ini IPA. Memang FSRD itu bisa dari IPA. Ya, tapi kita lihat yang 7 orang lagi mau kemana nih jika ITB hanya membutuhkan 1 atau dari S76. Nah, itu disusun strateginya. FTI tahun yang lalu ada berapa orang? 3. Ada yang ingat FTI? 3. Nah, FTI ini berdasarkan data tahun kemarin itu SNMPTN 3 orang yang lolos FTI. Sekarang jumlah pemilih ada 12. Artinya kalau tahun ini masih sama, ya dibutuhkan 3 orang, yang 9 orang lagi mau kemana? Ya, yang 9 orang lagi, mari menyusun strategi kembali. FTMD 3 orang. Nah, ingat-ingat tahun kemarin ada berapa? Hanya FTMD 2 ya? FTMD 2. Berarti yang 1 menyusun strategi kembali. FTSL ada berapa? Wow. Ya, FTSL ada 4. FTSL ada 5. Ada 5. Nah, FTSL tahun yang lalu ada 5 orang. Sekarang yang memilih FTSL ada 7 orang. Berarti lumayan ketat ya. Yang 2 orang harus menyusun strategi. FTSL Jatinangor itu baru ada 1. Sok atau misalnya ada sama FTSL. Dan masih di Bandung lah, Kabupaten Bandung atau Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tapi kan masih beririsan dengan Bandung. Nah, kemudian FTS ada tahun yang lalu ya. FTTN itu 1 tahun yang lalu yang lolos FTTN. Tahun ini Anda berminat, yang berminat itu 4 orang. Nah, yang 3 cepat susun strategi. SAPPK. Ada. SAPPK tahun yang lalu 0. Tidak ada sama sekali. Ya, yang lolos pun dari SBMPTN. Ini 9 orang nih SAPPK, Pak Ahmad, Bu Heru, Mangga. Nah, ini tingkat keketatannya tinggi banget ya. Pakai banget tingginya. Ya. Nanti Bu Heru kami kirim filenya saja ya Bu ya, supaya bisa menganalisa juga. SBM 6 orang. Ya. Kami menerima tamu ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, nanti kami kirim filenya saja. SBM SBM itu tahun yang lalu dari IPA 3 orang saja. Ini ada 6 orang, berarti yang 3 lagi cari strategi. SF?
SF tahun yang lalu ada 2 orang yang lolos. Tahun ini peminatnya 5. Ya, termasuk tingkat keketatannya tinggi. Lanjut Pak Ahmad. Nah, SF5, SITH Mikrobiologi 1, SITH Rekayasa 2, SITH, nah stay. Tahun kemarin berapa? Ya, itu jangan ditutup dulu, biar aja. Oke, stay. Stay tahun kemarin itu 4 orang. Ya, tahun ini ada 8 orang peminatnya. Mangga kita berpikir secara logis, realistis, ya. Apakah kita berdasarkan nilai raport yang ada, kemudian eligible, ya data eligible-nya di pemeringkatannya, kita lihat lagi kira-kira yang 4 orang itu bisa tidak bersaing dengan peringkat eligible yang di atasnya, ya. Kalau misalnya ada yang lolos peringkatnya mungkin di bawah kita, bisa saja terjadi. Ya, dilihat dari rata-rata jumlahnya per mata pelajaran. Ya, itu dapur mereka sih, mereka yang masak ya, kita nggak bisa minta resepnya, resepnya dirahasiakan oleh mereka. Nah, astronomi 1 orang, teknologi pangan 1 orang, UI, pendidikan dokter, UI itu yang minat 7, semua masing-masing 1 orang ya, pendidikan dokter, ilmu komunikasi, aktuariat, psikologi, FKG, akuntansi, sistem informatika. Oke, kalau secara logika ini hanya satu-satu, tingkat keketatan dengan teman sendirinya rendah, hanya kita harus ingat di UI itu karena peminatnya banyak dari seluruh Indonesia. Ya, coba kembali lagi ke UI, Pak Ahmad. Tahun kemarin UI bisa dilihat tahun kemarin di UI. Nah, di UI tahun kemarin hanya lolos 1 orang ke SNMPTN jurusan ilmu hukum saja. Tidak ada dari 7 jurusan yang Ananda pilih ini. Ya, itu bisa jadi catatan. Oke, lanjut IPB. Ya, IPB. IPB memilih IPB ada 2 orang, FKH dengan teknik sipil. Tahun kemarin gimana IPB? Ya. Tahun yang lalu IPB itu meloloskan ilmu kehutanan 1 orang, ilmu gizi 1 orang. Mudah-mudahan karena ini minat ke teknik sipil, bisa lolos ya di teknik sipil IPB. Ya, nanti terakhir. Ya. Ya, baik. Lanjut, Brawijaya ada 3 orang. Buka Brawijaya. Nah, UB. Nggak ada ya? Oke. Brawijaya itu kelihatannya meluluskan V20 itu dari SBMPTN. Dari SNMPTN tidak ada satupun. Ya. Kemudian UGM. UGM juga tidak ada. Ini ada yang memilih FTI, psikologi, teknik kimia. UGM tidak ada satupun melalui SNMPTN. Ya. Unair juga tidak ada tahun yang lalu. Ini ada peminatnya 1 orang. Mudah-mudahan Ananda yang lolos ya. Karena memang masuk ke perguruan tinggi di Jawa Tengah, Jawa Timur itu agak sulit ya. Mereka nilai rapotnya itu memang rata-rata tinggi sih. Undip juga tidak ada, tapi Ananda ada yang berminat 1 orang, teknik arsitektur. Kemudian UPN tahun lalu ada? Nggak ada ya. UPN veteran itu tidak ada juga. Ini ada yang berminat 1 ke kedokteran. Oke, sudah selesai Pak Ahmad ya? Selesai. Nah, jadi paparan dari BK seperti itu, dan ini ada beberapa
catatan ya. Jadi kami di BK ya sesudah Google Classroom ini belum menerima konsultasi pribadi karena kami harus merekap beberapa data lagi sepertinya Pak Ahmad ya yang update. Nah, yang penting tadi pastikan pilihan program studi Anda berdasarkan prediksi hari ini. Sesuaikan minat, bakat, dan kemampuan. Nah, itu ditebalkan ya. Pak Ahmad juga sudah berkali-kali itu di grup ya menyampaikan. Kemudian ini di WA-nya masih ada yang menggunakan nama panggilan. Mohon cantumkan nama asli agar mudah dikenali oleh wali kelas dan oleh guru BK Anda. Ya. Kemudian profil itu mohon jangan memasukkan gambar gogok atau di situ udah kamu mah manusia. Ada yang fotonya gogok loh Pak Ahmad. Terus ada kucing berkacamata. Terus ada pemain drama Korea. Itu sama ibu juga suka nonton drama Korea. Maunya memasukkan si Park Bo Gum itu kan ganteng ya. Tapi ya sebaiknya karena ini resmi ya. Ananda resmi saja ya. Di eligible itu Ananda pakai foto yang resmi, kalau mau Google Classroom resmi juga. Nah, nanti kalau misalnya dengan teman-teman Anda mau ganti lagi silakan. Tapi kalau di sini yang resmi ya. Ini juga ada nih yang profilnya kartun berkacamata. Oke. Kemudian masih ada Ananda yang belum mengumpulkan raport semester 1 sampai dengan 5. Harap dikumpulkan segera untuk recheck nilai raport Ananda semua. Ya, diulangi yang belum mengumpulkan raport semester 1 sampai dengan 5, harap segera mengumpulkan. Ibu Ya, punten itu dikumpulinnya ke siapa? Titip di Satpam saja. Ya, titip di Satpam, nanti Satpam sampaikan ke sini. Tidak perlu berbondong-bondong ke kami tidak menerima konsultasi luring dulu. Jadi semua daring saja. Kami di BK ini akan fokus dulu terhadap ini ya yang eligible. Ya terhadap kalian gitu, tapi tidak menerima konsultasi pribadi apalagi luring. Ya. Kemudian yang belum membuat permanen akun LPMPT-nya harap segera dipermanenkan karena masih ada waktu. Ternyata alhamdulillah diperpanjang hingga tanggal 25 Februari. Ya, alhamdulillah. Jadi Ananda 8 ya, mulai tanggal 8 diperpanjang sampai tanggal 25 Februari. Kalau tidak salah Ibu baca seperti itu. Jadi Ananda yang kemarin galau, aduh Bu, belum, sok silakan dipermanenkan. Karena kebutuhannya tidak hanya untuk SNMPTN, ya. Nanti misalnya Ananda ingin mencoba juga peruntungan ya rezekinya di SBMPTN itu memakai akun LTMPT. Kemudian jika ada pertanyaan, tujukan ke guru BK masing-masing atau lebih baik melalui wali kelas. Karena kami BK harus mengolah data, ya. Tujukan ke wali kelas, karena kan ada pengganti orang tua Ananda semua di sekolah ini. Wali kelas masing-masing. Paham? Nanti biasanya wali kelas juga langsung konsultasi dengan guru BK. Jadi maksudnya proporsional. Ya, kami di BK ini tadi sedang mengolah data, ada yang berulang-ulang menelpon Ibu, terus terang gitu, sampai Ibu katakan, Ibu mau presentasi dulu. Kamu kalau mau nelpon nanti saja dipending dulu. Karena dia sampai 3 kali nelpon. Ya, paham ya Ananda semua ya? Nah, jika nanti grup itu ditutup untuk chat kalian, ya, jadi hanya admin saja, itu artinya akan ada informasi penting yang akan disampaikan oleh panitia SNMPTN di sekolah. Gitu? Ya. Mangga gitu. Jika ada pertanyaan, mangga di sini Pak Ahmad. Ada yang naung. Nanti yang sesi berikutnya bagaimana? 60 orang? Mau jam berapa?
Baik, kita jeda mungkin sekitar 30 menit ya untuk sholat dan makan siang Salat barangkali. duhur. Ya. Baik Ibu dan Bapak serta Ananda sekalian, sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya, disilakan. Silakan, nanti di sini bisa ada yang jawab, Bu Heni langsung, ada Bu Reski juga. Oh, ada Pak Dede nggak bisa masuk room. Masuknya room BK ini. Masuknya room BK saja. Maaf ya, Anda ya. Claudia mau berbicara, silakan. Iya Pak, Ibu Laudia mau tanya kalau untuk rata-rata rapotnya yang diterima di Unpad itu berapa ya Bu ya yang tahun kemarin? Oke. Rata-rata rapot, mangga Pak Henry bisa dijawab karena wewenang nilai rapot itu ada di akademik. Ada. Pak Suhendrinya keluar dulu, udah selesai sih. Pak Henry, halo. Ada. Ya. Stop, Claudia, silakan diulang pertanyaannya. Pertanyaan rata-rata rapor itu mungkin mengacu ke yang kemarin diterima mungkin Bu Gita. Jadi kalau rata-rata rapor itu kan sifatnya nanti plot. Jadi mungkin yang mereka ingin itu dari yang keterima misalnya di Unpad yang kemarin, ya tahun yang kemarin maksudnya, dari berbagai program studi itu datanya nanti kita akan lihat misalnya rata-rata rapat mereka gitu. Ya mungkin nanti kita perlu waktu untuk melihat itu ya karena itu adalah database tahun yang kemarin ya. Kalau untuk data rapor yang sekarang ini itu kan mudah sebenarnya Bapak yang sampaikan kepada kalian semua. Bagaimana Pak melihat data rapor nilai rata-rata rapor saya yang setahun ini? Ya silakan aja kalian hitung nilai dari semester 1 sampai semester 5, jumlahkan ya untuk 6 mapel itu kemarin, kemudian dibagi 30. Nah, kenapa dibagi 30? Nah, karena ya kan kita kan punya 6 mapel untuk 5 semester. Berarti kan ada 30 mapel secara kumulatifnya. Nah, nanti dibagi 30. Nah, itu nanti akan kalian peroleh adalah nilai rata-rata ya yang rapor di nilai rata-rata rapor kalian ya. Nah untuk yang kemarin mungkin nanti harus dilihat dulu ya yang keterima dari perguruan tinggi itu mereka memiliki nilai rata-rata berapa nanti harus ada perlu mungkin nanti kita kaji kembali ya dari tahun yang kemarin mungkin berarti sebagai pembanding saja ya. Jadi memang itu bukan acuan utama dan umum karena nanti kita tidak tahu apakah tahun ini nilai itu mengalami fluktuatif naik atau mungkin turun gitu ya. Itu saja mungkin jawaban dari Bapak untuk Laudia. Terima kasih. Baik ya. Baik, silakan. Ini ada yang bertanya juga melalui chat. Kita coba baca ya. Sebentar, ada yang bertanya melalui chat. Oke. Pak, aku mau nanya, kalau nilai matematik yang digunakan di MIPA dipakai matematik yang peminatan atau matematik kasih? Oke, jadi yang kedua, yang wajib. Oke, Siti Diantari jelas ya? Oke, jadi ada dua nilai matematik, nah yang dimasukkan ke dalam nilai SNPTN untuk kemudian nanti dilombakan begitu, itu adalah nilai matematika wajib ya. Baik, ada lagi yang lain? Nah. Pak mau nanya Pak. Oke, Ilman Nafis. Untuk tahun sebelum-sebelumnya atau tahun kemarin ada perguruan tinggi yang nge-blacklist SMA 5 gak? Karena mungkin anaknya udah keterima tapi nolak gitu. Siap, Bu Gita barangkali atau yang lain silakan. Bu Gita, ya. Apakah ada yang nge-blacklist? Ya, maaf, mijit-mijit buku bukannya laptop ya. Oke, udah on ya speakernya. Tahun yang lalu itu menurut data kami tidak ada yang meninggalkan jalur SNMPTN, semua diambil. Hanya, jadi kita nggak dapat surat cinta ya dari perguruan tinggi. Hanya Ananda bisa lihat tadi ya, seperti ada beberapa prodi yang sama sekali tidak meloloskan siswa SMA 5
Nah, itu perlu dianalisa oleh Ananda. Kenapa? Karena biasanya perguruan tinggi mengeluarkan bukan sanksi, tapi mereka berkata jika ada yang mundur dari salah satu sekolah, kita pending selama 3 tahun dulu. UI 3 tahun, ya. Yang 4 tahun? 3 tahun. Yang 4 tahun apa? Yang 3 tahun itu UI 3 tahun pendingnya Pak Ahmad. Kedokteran? Kedokteran Unpad 3 tahun, UGM 4 tahun, ya. Jadi ya, kalau istilah Ananda itu blacklist, tapi Ya, cek audionya terganggu nampaknya Bu Gita. Sambil menunggu koneksi membaik dari SMA 5, cek Bu Gita. Saya jawab dulu yang ada di chat ya. Pak boleh nanya kalau untuk nilai yang dimasukkan, nilai pengetahuan atau keterampilan atau rata-rata keduanya? Nilainya adalah nilai pengetahuan ya Pak Henry ya. Ada di, ya betul, waktu Anda lihat pengumuman di web itu ada ya, disebutkan hanya nilai pengetahuan dari 6 mata pelajaran ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, untuk file yang ini apakah boleh di-share, yang tadi ditampilkan boleh di-share atau tidak? Nah, saya kira nanti Bu Gita bisa menguatkan. Saya kira ini filenya sangat temporer gitu ya. Data ini diambil berdasarkan respon hari ini begitu ya. Jadi bisa saja setelah melihat berubah lagi. Nah, maka nanti kita expose lagi begitu ya. Dan tolong jangan ada yang harus saling terbuka gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak bertumpuk. Kalian itu bersaingnya dengan orang-orang di luar 5 gitu. Jangan dengan teman yang dari SMA 5. Ya. Seperti tadi nih, kedokteran. Tahun kemarin 2, tahun ini 6. Kan jelas akan saling saling menghambat satu sama lain. Nah, maka harus berbesar hati cari pendidikan kedokteran. Udah cinta mati, Pak, pindah kampusnya. Kan bisa seperti itu ya. Nah, ini perlu kejernihan ya untuk mengambil keputusan ya. Bisa kampusnya, bisa jurusannya yang diubah. Kemudian pelampiran sertifikat kami juga sama ya, belum tahu sistemnya. Jadi kami belum bisa menjawab berapa banyak sertifikat yang dilampirkan. Tetapi untuk kehati-hatian, kamu pilih dari yang levelnya tertinggi ke levelnya terendah. Misalkan kalau kamu punya internasional dulu, baru nasional, baru provinsi, baru kota, baru kecamatan, begitu ya. Kemudian peminatan prodi ITB, pendaftarannya bagaimana Pak atau Bu? Sama saja ya nanti. Oke. Bapak dan Ibu, ini ada yang menarik. Maulana Fikra, Bapak Ibu izin bertanya, apakah ada yang keterima SNPTN di pilihan kedua? Bu Gita, Pak Suhendri, mangga. Silakan Bu Gita dulu. Ya, ya. Hapunten barusan koneksinya hilang ya, jadi hilang gambarnya semua, saya baru bisa join lagi. Untuk pertanyaan Fikra, di pilihan kedua itu sudah dianalisis, ditolong ya, setiap tahunnya itu sangat jarang, bahkan udah beberapa tahun ke belakang itu tidak ada yang diterima di pilihan kedua, sesuai janji perguruan tinggi negeri itu bahwa mereka memprioritaskan pilihan ke-1. Oke. Ya. Jadi itu kecuali perguruan tinggi yang sama. Jika Ananda memilih ITB dengan ITB lagi, tidak misalnya pilihan 1 ITB, pilihan 2 Unpad. Unpad itu ya tidak akan dilirik lagi oleh Unpad pilihan keduanya saya. Begitu ya. Kemudian ini apa ini? Di ITB ada prodi yang langsung penjurusan. Oh iya, itu peminatan. Begini, peminatan itu untuk 5 tahun ke belakang memang jarang ya, belum begitu mengerti. Jadi yang melalui peminatan itu
kebanyakan lolos ya Bu Resti ya, menurut data yang ada di kami. Hanya untuk 3 tahun terakhir ini karena sudah karena sebagian besar sudah paham ya apa itu peminatan di ITB, jadi ya tingkat keketatannya sama-sama tinggi. Tingkat keketatannya sudah tinggi untuk peminatan. Kalau yang pilihan pertama milihnya di misalnya FSRD Wah, ini bicara aja. Ayo, cek. Ya. Kemudian gini, jika contohnya gini, ITB bisa memilih misalnya pilihan satu prodinya di ITB Cirebon, kemudian yang kedua pilihannya di ITB Ganesha. Tapi sebaiknya pilihan satunya di ITB Ganesha. Kalau saran kami, pilihan duanya di ITB Cirebon. Karena tingkat keketatannya akan lebih tinggi yang pilihan satu ITB Ganesha dibandingkan ITB Cirebon. Ya, nanti Bu ini kalau mau menambahkan nggak apa-apa di sini ya. Ada lagi pertanyaannya lewat chat karena ini chat yang masuk hanya punya Maulana dan Gilang karena tadi disconnect itu. Ada yang lain sudah terjawab saya kira ya. Ya. Satu lagi mungkin satu lagi tambahan dari Bu Heni. Monggo Bu Heni. Aku pasang ini Bu Heni buka. Ya, karena satu lagi mungkin anak-anakku sekalian, bagi Ananda yang akan memilih dua prodi disarankan di perguruan tinggi yang sama, mohon betul-betul dipikirkan dengan matang bahwa untuk pilihan pertama dan pilihan kedua, kedua-duanya harus prodi yang disukai, diminati, dan disenangi. Ingat, sekali lagi, pada saat Ananda memilih dua prodi, kedua-duanya harus merupakan prodi passion kalian, diminati, disenangi, disukai. Karena apabila Ananda diterima di pilihan kedua, kalau pilihan ke satu sudah pasti pilihan Ananda. Kalau Ananda diterima di pilihan kedua, maka nama Ananda akan langsung diblok. Sehingga tidak bisa lagi mengikuti UTBK. Tidak bisa lagi memilih perguruan tinggi yang lain. Termasuk apabila Ananda ingin mengikuti UTBK di tahun depan, itu pun sudah tidak diperkenankan lagi. Artinya sudah dikunci pilihan Ananda yang kedua tadi. Kecuali apabila mau mengikuti seleksi di perguruan tinggi swasta, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ketika Ananda diterima di pilihan kedua, kemudian tahun depan akan ikut lagi mengikuti UTBK, itu maka nama Ananda tidak akan tercantum. Jadi tolong dari sekarang memilih prodi betul-betul dipertimbangkan dengan matang dan harus betul-betul yang Ananda sukai sehingga diterima di pilihan ke-1 ataupun di pilihan kedua, sama dua-duanya adalah merupakan harapan dan cita-cita Ananda sekalian. Itu mungkin Pak Ahmad, Pak Suhendri sebagai tambahan dari saya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi ini Bu dan Bapak. Izin bertanya, lebih besar mana peluang lulus SNPTN yang hanya milih satu jurusan atau dua jurusan? Atau sama saja? Oke. Seperti tadi disampaikan, memilih satu jurusan, memilih dua jurusan sama saja. Kecuali memilih satu jurusan, misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Gita. Ini untuk SNMPTN ya. Kalau untuk SBMPTN bebas mau memilih dimanapun tidak masalah karena melalui UTBK. Nah, kalau seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Gita, memilih satu prodi sama-sama di ITB, tapi ITB-nya satu di Ganesha, satu di Cirebon.
atau satu di Ganesa, satu di Jatinangor. Nah, itu peluangnya akan sama. Nah, bagi Ananda yang ragu untuk memilih 2 prodi, ya lebih baik memilih 1 prodi. Kalau untuk peluang, Ibu rasa semuanya sama. Ya. Kalau misalnya mau nekat, tidak ada larangan sebenarnya apabila kalian ingin memilih perguruan tinggi lain. Contoh begini, kekeh tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa saya ingin masuk ke FK misalnya. Nah, dengan kemampuan atau yang dimiliki, misalnya peringkat kalian ada di 5 besar atau di 3 besar, tapi nekat, Bu, saya tidak mau memilih yang lain kecuali kedokteran, kecuali FK. Lalu yang akan dipilih adalah pilihan pertama FK Unpad, misalnya pilihan kedua FK di Unsri misalnya, atau pilihan keduanya FK di Udayana. Tidak ada yang melarang, tapi seperti tadi yang disampaikan bahwa di Udayana dan di Unsri pun akan melihat dulu bagaimana peluang dengan nilai yang kalian miliki. Itu ya untuk SNMPTN ini. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kalau untuk SBMPTN untuk ETBK tidak masalah, tapi kalau untuk SNMPTN betul-betul kalian harus pandai-pandai membuat strategi tentang pilihan prodi ini. Itu mungkin, enggak. Yep. Baik, hatur nuhun. Coba masih ada lagi kah? Oke, sudah cukup ya nampaknya ya. Baik, Ya. Anda sekalian dan Ibu Bapak yang kami hormati, rencananya pertemuan semacam ini akan dilaksanakan secara berkala. Mohon Anda sekalian standby ya dan bergerak cepat di grup siswa eligible 2021. Tujuannya adalah untuk update ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang harus segera disampaikan, sewaktu-waktu kita bisa menyelenggarakan kegiatan. Ini kayak ini. Ya, untuk moda tentu saja nanti kita akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang paling memungkinkan gitu ya. Permohonan maaf harus saya sampaikan bahwa hari ini kita pakai 2 moda tapi dua-duanya berbatas di kapasitas maksimum. Mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya kita sudah bisa punya ruang yang lebih luas dan waktu yang lebih tidak terbatas. Ibu Bapak dan Ananda sekalian, kiranya untuk siang hari ini cukup sekian. Perlu digarisbawahi bersama bahwa kalian adalah orang-orang yang beruntung. Kalian punya satu jalur masuk lebih banyak dibanding yang lain.